Di video kali ini, aku mau cerita pengalamanku dulu waktu anakku terkena udel bodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman aja kepada bunda-bunda yang baru mempunyai anak dan mungkin sekarang sedang mengalami ketika apa yang aku alami dulu pada bayi aku. Nah, jadi di video kali ini, aku mau berbagi cerita-cerita tentang udel bodong pada bayi. Buat yang belum tahu apa sih udel bodong itu, dan banyak banget pasti yang mikir, bisa sembuh sendiri nggak sih? Jadi udel bodong itu adalah istilahnya atau disebut juga dengan hernia umbikalis. Itu adalah salah satu bentuk hernia pada bayi. Kondisi ini terjadi ketika usus dalam tubuh mendorong keluar melalui lubang di otot perut bayi karena belum menutup dengan sempurna. Nah, dan mungkin banyak banget yang berpikir bisa sembuh nggak sih? Dan dalam waktu berapa lama bisa sembuh? Nah, jadi kita mulai aja buat cerita tentang pengalaman aku. Jadi, ketika anakku lahir, alhamdulillah lahirnya normal dan tanpa tanda-tanda apapun, dengan udelnya ketika tali pusarnya pun lepas atau istilah Sundanya disebut dengan puput pusar ya, kalau di Sunda. Udelnya tuh baik-baik aja, nggak ada luka, nggak ada yang menonjol apapun. Tapi seiring berjalannya waktu di sekitar usia 40 hari, itu mulai menonjol dan membesar banget udelnya itu kayak gini. Nah, dan aku tetap berpikir positif aja, nanti juga sembuh sendiri gitu. Dan dalam hati pikiran aku itu mungkin karena anak aku itu sering nangis, dan nangisnya itu kencang dan sering ngeden kayak gitu. Jadi mungkin itu sebabnya pusarnya itu nonjol. Dan banyak banget orang yang kaget gitu lihat pusar anak aku itu, dan aku juga sih sering searching gimana caranya bisa sembuh. Terus ada yang nyaranin dipakein gurita, aku turutin, malah anaknya yang nggak nyaman mungkin karena sesak juga ya, dan emang gurita itu nggak baik buat bayi ya setahu aku. Lalu di usia 40 hari itu kan anak aku ditindik di bidan tuh. Terus aku tanya kepada bidannya bahwa pusarnya tuh nonjol. Terus bidannya pun bilang gak apa-apa karena nonjolnya belum kelihatan parah banget kayak gitu mungkin kali ya. Kemudian di usianya 2 bulan itu pas abis imunisasi, aku itu terus bidannya pun lihat dan bilang coba periksa ke dokter anak gitu, takutnya harus dioperasi. Otomatis langsung drop kan dan panik harus gimana. Dan aku mulai berpikir positif aja. Kemudian ada yang bilang dipakein kain kasa dan koin kayak gitu. Aku lakuin juga, tapi begitu begitu dipasangin gitu, anak aku benar-benar gak nyaman dan si kain kasa dan koinnya itu lepas terus. Mungkin juga lepas terus juga karena anak aku nangis nggak bisa diem juga dan suka di ngeden-ngeden kayak gitu. Dan makin hari itu malah makin parah, malah makin besar. Si udelnya itu malah makin kayak balon gitu, kayak gimana gitu, besar kayak yang mau pecah gitu. Apalagi kalau misalkan diajak berjemur ya di bawah sinar matahari itu kayak yang mau pecah. Pikiran aku itu sampai kemana-mana karena takut pecah. Dan kemudian aku selalu beranikan diri, dan setiap habis mandi itu aku selalu tekenin pakai telunjuk tangan aku pelan-pelan, tapi telunjuk tangannya juga harus steril ya, agar pusarnya itu masuk ke dalam. Dan seiring berjalannya waktu di usia anak aku ketika usianya 4 bulan, alhamdulillah si udelnya itu mulai mengecil mengecil kayak gini, dan di usia 5 bulan udah nggak bodong lagi. Jadi buat bunda-bunda yang mungkin sekarang lagi ngalamin kayak anak aku dulu, pesannya sih jangan panik, jangan berpikir negatif, karena seiring bertambahnya usia nanti juga si udelnya itu pasti akan ke dalam sendiri. Dan mungkin memang ada juga yang udah usia 1 tahun tapi masih bodong. Memang harus emang kalau yang kayak gitu itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Dan ada juga yang memang ditindak
lanjuti kayak gitu. Nah, jadi di video kali ini sampai di sini dulu. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat buat bunda-bunda semua. Dan mohon maaf banget bila ada kata-kata aku yang salah.